Брахма Вишнюасча Рударасча Варусах Парьяки Ратита Om Papuham Papakarmaham Papatnya Papasan bawah Rahimam Pundaria Kaksir Sabahia biantara suci Om kesama Mahadewa Sarwa paranya kita angkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Santau wajikum mamu Santau manasodosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Pasar Kedonganan salah satu sentra di Bali untuk mendapatkan hasil laut yang cukup segar. Dunia maya dihebohkan dengan seorang siswa yang membayar biaya seragam baru dengan uang receh. Pelabuhan Gilimanuk mulai dipadati oleh pemudik. Kapolda Bali instruksikan tingkatkan pengamanan pelabuhan. Berbagai referensi film untuk mengisi akhir pekan Anda. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Selama 1 jam ke depan kita akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Tahukah Anda kalau ikan-ikan untuk kuliner hasil laut di Bali diambil dari Pasar Kedonganan? Ya, Pasar Kedonganan merupakan salah satu sentra di Bali untuk mendapatkan hasil laut yang cukup segar sehingga pas untuk dimasak. Ingin tahu seperti apa Pasar Kedonganan itu? Berikut liputannya. Kalau jalan-jalan ke Bali, satu hal yang nggak boleh kita lewatkan yaitu seafoodnya. Dan pasar ikan Kedonganan ini adalah tempat yang tepat buat mencari ikan, kepiting, dan segala macam hasil laut lainnya. Karena pasar ini adalah pasar ikan yang terbesar di Bali bagian selatan. Bu, ini ikan apa ya, Bu?
Pasar ikan tradisional Kedonganan lokasinya di Jembaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Diperlukan waktu kurang dari setengah jam dari Bandara Internasional Ngurah Rai untuk sampai ke sini. Inilah tempat bertemunya nelayan, pedagang, dan pemburu ikan segar di Bali. Pasar ikan ini meskipun becek banyak pengunjungnya. Tak hanya didatangi warga lokal, tapi juga turis baik lokal maupun mancanegara. Ada yang sekedar berkeliling, ada pula yang berbelanja. Hal itu karena ikan yang dijual adalah masih segar. My friends live here. She say me this place. It's very nice. Mau cari kerapu, tenggiri, ikan kakatua, atau mahi-mahi, semua ada di sini. Tak hanya itu, pedagang yang khusus menjual kepala ikan juga ada. Kepala ikan dijual khusus karena disitulah terdapat banyak minyak ikan. Kepala ikan ini biasanya dibeli oleh pengusaha kuliner untuk diolah menjadi masakan khas Bali. Salah satunya rujak kuah pindang. Namun dari semua jenis ikan yang dijual, ikan kakap putih dan kakap merah lah yang banyak jumlahnya. Nah, ikan kakap merah ini jadi ikan yang paling diandalkan kalau di pasar ikan Kedonganan. Ada dua jenis, yang biasa dan juga yang jenis sniper. Yang paling banyak dicari yang jenis sniper karena dagingnya lebih banyak, sisiknya lebih tipis, dan pastinya rasa dagingnya juga lebih nikmat. Harganya Rp55.000 per kilogram. Ikan di pasar Kedonganan dijual dengan harga bervariasi, mulai Rp25.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Harga dan persediaan ikan di sini tergantung musim melaut. Karena tingginya permintaan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan konsumen, pasokan ikan juga didatangkan dari Jawa Timur. Tak heran jika di pasar ini banyak terdapat pedagang asal Banyuwangi dan Madura. Pembelinya sendiri konsumen biasa, nggak ada masalah. Kalau situasinya terang bulan, situasinya banyak ikan, situasinya kurang ikan, tahu pembelinya. Hasil laut Bali tak hanya ikan, ada juga kerang, udang, lobster, dan kepiting. Lobster jenis mutiara dijual paling mahal karena sulit dicari. Harganya Rp400.000 per kilogram. Sedangkan untuk kepiting ada dua jenis harga yang ditawarkan. Kepiting hasil tangkapan baru harganya Rp120.000 per kilogram. Sementara kepiting hasil tangkapan malam sebelumnya Rp50.000 per kilogram. Ciri kepiting yang aman dikonsumsi yaitu tidak beraroma busuk, dagingnya berwarna putih kekuningan, bertekstur lembab namun keras, serta memiliki capit yang masih lengkap. Kayaknya lebih fresh ya, terus murah, hiburan untuk anak-anak juga. Usai berbelanja, para pengunjung bisa langsung memasak ikannya. Karena di dekat pasar ini terdapat banyak jasa pembakaran ikan atau yang biasa disebut warung bebakaran. Salah satu kelebihannya kalau belanja di pasar ikan Kedonganan, selain bisa milih ikannya langsung yang segar, kita juga bisa langsung bawanya ke tempat pembakaran kayak gini dan nanti akan langsung diolah sama penjualnya di sini. Ikannya segar, sambalnya juga segar. Pembeli bisa memilih sendiri jenis sambalnya. Di sini juga disediakan nasi serta lalapannya. Untuk harga dihitung per kilogram ikan yang dibawa. 1 kilogram ikan harganya Rp30.000. Pasar ikan Kedonganan buka setiap hari, biasanya mulai ramai sejak jam 8 pagi hingga 7 malam. Foto dia, Lukmanul Hakim, melaporkan untuk NET. Dunia maya dihebohkan dengan postingan seorang siswa yang membayar biaya seragam dengan uang receh. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Tembak.
Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dita? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok. Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Satu standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Ya, kembali di Net Bali, dunia maya dihebohkan dengan postingan seorang siswa yang membayar biaya seragam baru dengan uang recehan senilai 1 juta rupiah. Postingan yang viral di dunia maya ini mengundang empati netizen. Eka Duta Prasetya namanya. Remaja 16 tahunan ini menjadi buah bibir tidak hanya di kalangan guru dan siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Magelang, tapi juga di jagat media sosial. Aksinya membayar biaya seragam baru senilai 1 juta rupiah dengan uang pecahan 1.000 rupiah menuai simpati. Ternyata Eka sudah mengumpulkan uang recehan ini sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Namun ia harus merelakan uang tabungannya untuk membayar biaya seragam sekolah saat hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Aliyah. Pendapatannya itu dari bapaknya yang saya kumpulkan dari kelas 6 SD. Itu sebenarnya untuk beli laptop, tapi itu
digunakan untuk mencari ilmu akhirat saja. Kok nggak minta uang bapak saja? Sebenarnya sih mau, tapi berhubung ekonomi sulit jadi nggak mau menyusahkan orang tua. Viralnya nama Eka Duta Prasetya tak lepas dari peran seorang karyawan sekolah yakni Agung Dwi Lasmono. Postingan foto Eka yang tengah menghitung uang receh selanjutnya viral di media sosial. Nasib baik menghampiri Eka. Semangatnya menuntut ilmu membuat para guru berempati dan mengumpulkan bantuan. Pihak sekolah akhirnya membebaskan biaya seragam untuk Eka. Sebelum digunakan untuk membayar seragam sekolah, uang recehan tabungan Eka Duta juga sering dipakai untuk berobat neneknya yang sakit. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET. Jelang Idul Fitri, umat muslim di berbagai daerah meningkatkan ibadah sambil beritikaf di masjid. Di Masjid Habibur Rahman Bandung, beritikaf dilakukan dengan sensasi berkemah. Jelang Hari Raya Idul Fitri atau jelang akhir Ramadan, ini memang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk masjid-masjid di Bandung yang sudah mulai diserbu oleh para jamaah untuk melakukan itikaf. Nah, di masjid yang satu ini, selain Anda bisa beritikaf sambil beribadah lebih khusyuk, Anda bisa merasakan sensasi lain, yaitu beritikaf selayaknya berkemah. Penasaran? Bulan suci Ramadan, berbagai cara dilakukan umat muslim untuk mengejar berkah dari Sang Pencipta. Mulai dari membaca Al-Quran, sholat sunnah, hingga itikaf atau tinggal di dalam masjid. Tradisi itikaf di Masjid Habibur Rahman memang sudah dilaksanakan sejak tahun 1998. Namun karena banyaknya orang yang beritikaf 6 tahun terakhir, pemandangan seperti ini menjadi lazim. Didominasi oleh keluarga, umat muslim berdatangan dari berbagai daerah untuk beritikaf 10 hari jelang Idul Fitri. Andika Sediawan misalnya, pria asal Bogor ini setiap tahun mengajak istri dan kelima anaknya untuk beritikaf di masjid ini. Iya, jadi ini dari zaman saya kuliah di Bandung sama istri kedokteran. Dari zaman kuliah sampai sekarang anaknya 5 di sini. Kenapa? Karena pertama kalau teman-teman lihat ini semua kekeluargaannya kita bisa bawa tenda. Jadi sekeluarga bisa ikutan, anak saya 5 ikutan. Karena kayak Qiyamulailnya aja kita jam 12:30 udah mulai sampai jam 3:30 sampai jam 4, 3 juz, Bo. Jadi pegel-pegel tapi seru, nangis bareng, menjiwai bareng, sholat malamnya seperti itu. Setiap tahunnya jamaah yang berminat untuk melakukan itikaf di masjid ini terus bertambah. 2 hari setelah pendaftaran dibuka, 350 kafling yang disediakan panitia telah terpenuhi. Panitia mempersiapkan kebutuhan peserta itikaf dengan baik. Bahkan disediakan pula tenda penjual buku keagamaan, perlengkapan ibadah, hingga makanan. Kemudian untuk air kita juga udah nyiapin tempat penyimpanan air tambahan seperti itu. Listrik masih sama sih. Kemudian tenda pedagang yang di belakang juga makin banyak, lampu penerangan semua kita perbaiki. Bisa menampung 4.000 hingga 6.000 jamaah yang melakukan itikaf setiap tahunnya, masjid dilengkapi oleh CCTV dan tempat pengisian baterai ponsel. Selain jamaah yang menginap, banyak pula warga yang baru datang setelah berbuka puasa untuk mengikuti kegiatan itikaf di Masjid Habibur Rahman hingga jelang subuh. Liza Kemala, Chandra Kurnia melaporkan untuk NET. Berbagai persiapan dilakukan warga untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri, salah satunya memperbaiki fasilitas parkir di musola. Sejumlah warga di kawasan Monang Maning dan Pasar mulai mempersiapkan sejumlah fasilitas untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Salah satunya adalah lahan parkir di musola Rodotul Amal. Agar parkir lebih rapi, sejumlah warga membuat garis parkir sepeda motor. Kegiatan ini berkat ketegasan kerjasama antara NET TV dan ACT dan DSM Bali. Selalu menjadi partner yang mendukung kegiatan ibadah. Selama ini lokasi parkir masih menjadi kendala di musola ini. Minimnya lahan parkir yang ada menyebabkan warga yang akan beribadah maupun melakukan kegiatan di musola ini kesulitan mencari tempat parkir. Musola yang terletak Jalan Subuh dan Pasar ini dibangun pada tahun 1990. Awalnya dibangun musola ini agar warga yang tinggal di sekitar pemukiman tersebut memiliki tempat untuk beribadah bersama. Sekitar 200 kepala keluarga memanfaatkan musola ini untuk beribadah. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET.
Pelabuhan Gilimanuk mulai dipadati oleh pemudik. Kapolda Bali instruksikan tingkatkan pengamanan pelabuhan. Tunggu saat lagi, tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Dan Meresahkan warga Indonesia. oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang hanya di Net. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Net. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok. Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073 nomor antrian 0. Nomor antrian 073. Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program Net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan. Waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran.
H-3 arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk mulai dipadati oleh ratusan pemudik. Kapolda Bali instruksikan tingkatkan pengamanan pelabuhan untuk mengantisipasi ancaman terorisme. Kamis siang kemarin arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk mulai mengalami penurunan setelah adanya kapal Port Link 7 yang beroperasi di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk yang sempat mengalami antrean pada siang hari mulai lengang. Kapal yang diperbantukan dari Jakarta ini akan beroperasi selama arus mudik dan arus balik nanti. Kapal yang mampu mengangkut ribuan penumpang ini untuk mengurangi antrean panjang yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Untuk memastikan keamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose langsung melakukan pemantauan melalui udara. Kalau saya lihat baik dua sisi, sampai dan kemarin juga udah kita lakukan pemantauan, sampai dengan sekarang belum ada arus balik yang boleh dikatakan padat, semua masih bisa dikontrol. Kemudian pos-pos pantau yang ada sudah melaksanakan tugasnya. Jadi operasi kita yang berjalan ini mulai tanggal 19 Juni sudah bisa berjalan dengan baik, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholders ini yang banyak melibatkan. Jadi selalu dalam prinsip kami untuk pelayanan, lebih baik kami overestimate daripada kami underestimate. Namun kalau yang kita lihat sekarang sampai dengan saat ini, terutama untuk Gilimanuk dan penyeberangan ke Ketapang, apakah mungkin nanti malam atau sampai dengan besok baru mulai arus akan meningkat. Untuk di Padang Bayi kemarin kami juga sudah memantau situasi, pemantauan lewat udara juga, bahkan melihat kepada pos-pos pantau yang ada, kemudian pos pelayanan, semua berjalan. Sementara itu menurut GMPT ASDP Ketapang, Elvi Yoza menjelaskan, pada arus mudik H-3 ini sejak pagi telah dioperasikan satu kapal yaitu Port Link 7. Sehingga antrean yang terjadi sejak pagi telah diatasi dan diangkut menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Kapal Port Link 7 akan beroperasi setiap harinya sebanyak 9 trip penyeberangan. Bantu angkutan lebaran tahun ini, kita rencanakan Port Link 7 kita geser ke sini. Boleh antrian atau kepadatan itu bisa kita urai. Karena itu Port Link 7 dari Lembar kita arahkan ke sini, kita melaksanakan untuk antisipasi angkutan lebaran di sini. Berapa trip dia dalam sehari? Satu hari ini sesuai dengan jadwal itu 9 trip ya. 9 trip? Ya, jadwalnya kapalnya 9 trip. Tapi melihat kondisi nanti aja. Tapi tetap kita acuan satu hari itu 9 trip. Dari data ASDP Gilimanuk, jumlah pemudik pada H-4 mencapai 70.000 lebih penumpang. Namun arus mudik pada H-4 ini menurun 6% dari tahun sebelumnya. Pada data tahun 2016 silam, pada hari yang sama pemudik menuju Pelabuhan Ketapang mencapai 72.000 penumpang. Namun ASDP Gilimanuk memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada Kamis malam hingga Jumat besok. Ini dikarenakan para pegawai negeri sipil baru mulai cuti bersama pada Jumat esok. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Ada yang berbeda dari Denpasar, Bali nih. Kalau di kota-kota besar lainnya, terminal sudah ramai dipadati pemudik, di Terminal Ubung Kota Denpasar ini justru sepi dan mengalami penurunan. Salah satu alasannya karena banyak masyarakat yang memilih mudik dengan angkutan pribadi atau travel. Ya, hari ini tepat di hari ke-27 bagi umat muslim untuk melaksanakan ibadah puasa, dan itu tandanya beberapa hari lagi akan tiba hari kemenangan Hari Raya Idul Fitri. Tentunya suasana mudik semakin terasa ya di terminal, bandara, ataupun stasiun. Namun ada yang berbeda nih di tempat saya berdiri kali ini, yaitu tepatnya di Terminal Ubung yang ada di Kota Denpasar, Bali. Meskipun Terminal Ubung ini menjadi salah satu terminal terbesar yang ada di Pulau Bali, namun kenyataannya terminal ini saat ini sepi. Banyak pemudik yang menggunakan alternatif lain untuk pulang ke kampung halaman. Bahwa ada penurunan drastis dari tahun 2016 ke tahun 2017. Jika di tahun 2016 kemarin, setiap harinya ada sebanyak hampir 80 kendaraan dengan jumlah penumpang 3.000. Namun saat ini hanya mencapai 60 kendaraan dengan jumlah penumpang 1.500 hingga 2.000 penumpang saja yang akan diantar untuk mudik ke kampung halaman. Dan itu banyak sekali faktor yang menyebabkan hal itu. Berikut wawancara saya dengan Kepala UPT Terminal Ubung Kota Denpasar. Dari tahun ke tahun bahwa terminal kami mengalami suatu penurunan baik kendaraan yang berangkat maupun penumpang yang berangkat.
di mana disebabkan oleh satu, karena dengan persaingan udara, yang kedua dengan adanya antar jemput yang sekarang masih trennya di Kota Denpasar. Ya, meski terjadi penurunan di tahun 2016 ke tahun 2017 terkait armada ataupun penumpang di Terminal Ubung ini sendiri, namun hal ini tidak menyurutkan antusias dari pengelola UPT Terminal Ubung untuk tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pemudik. Dan itu terlihat dari beberapa sudut di Terminal Ubung ini sendiri ada pos-pos pelayanan, ada pos kesehatan ataupun pos keamanan yang memang disediakan oleh pengelola yang selama 24 jam dijaga dan siap siaga oleh polisi, TNI, dan dari Dinas Perhubungan itu sendiri. Vera Zenvia Deopriana melaporkan untuk NET. Dari Terminal Ubung kita ke Bandara Ngurah Rai Denpasar. 3 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mulai ramai. Puncak lonjakan penumpang diprediksi akan terjadi pada H-2 dan H+3 nanti. Berikut laporan rekan Gita Natalia di Bandara I Gusti Ngurah Rai. H-3 jelang Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah, nanti terpantau Bandara I Gusti Ngurah Rai sudah ramai dipadati oleh para pemudik yang akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut lagi mengenai apa saja antisipasi yang dilakukan oleh pihak Bandara I Gusti Ngurah Rai jelang lonjakan pemudik yang mungkin akan terjadi di bandara ini, saya sudah bersama dengan Humas dari Angkasa Pura I, yaitu Bapak Ari Ahsanur Rohim. Ya, Pak Ari, diprediksi kapan nih akan terjadi puncak lonjakan dari para pemudik sendiri hari ini? Kita harus membedakan antara H- sebelum Lebaran dengan H+ Lebaran, bahwa kalau dari H- menjelang Lebaran kita prediksi H-3 dan H-2, kebetulan hari ini H-3. Kemudian kalau puncak keramaian atau lonjakan peningkatan penumpang itu kita prediksi di H+3, yaitu tanggal 29 Juni. Bahwa Bali memang bukan tujuan mudik tetapi tujuan liburan, sehingga kita berasumsi setelah Lebaran baru orang akan berlibur ke Bali. Oke, nah untuk mengantisipasi adanya lonjakan sendiri, apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri? Selain pengamanan sesuai dengan standar yang berlaku, kemudian juga operasional dengan standar yang berlaku, kami lebih fokus ke arah flow yang ada di sisi landside, di sisi darat, terutama dengan penumpukan kendaraan. Sehingga kita menyiapkan beberapa opsi pintu emergency untuk menjadi pintu keluar, sehingga tidak terjadi penumpukan di area toll gate keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita sudah bekerjasama dengan Polda bahwa jangan sampai terjadi penumpukan di dalam bandara, akan mengakibatkan juga penumpukan di area Kute atau dari Badung, sehingga tidak terjadi lack of capacity di daerah bandara dan di kawasan Badung. Gitu. Dan disebut-sebut juga kalau tanggal 23 nanti atau besok itu mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama akan datang ke Bali. Ada persiapan khusus yang disiapkankah? Ya, kalau persiapan khusus memang kita sudah melakukan beberapa kali rapat dengan instansi terkait, baik itu Kementerian Luar Negeri, kemudian dari security atau pengamanan dari Barack Obama, kemudian juga dari TNI AU. Bahwa pada prinsipnya kita sudah siap untuk menerima kunjungan mantan Presiden Amerika Barack Obama. Namun demikian bahwa untuk penerbangan VVIP memang di bawah kendali dari TNI AU Ngurah Rai. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Ari. Nah, dari 6 maskapai yang beroperasi untuk domestik di Bandara I Gusti Ngurah Rai, semuanya sudah melakukan atau mengeluarkan flight extra, flight tambahan, yaitu sekitar ratusan ya flight yang ditambahkan. Nah, juga nantinya flight ini akan beroperasi dari tanggal 15 Juni nanti sampai dengan tanggal 10 Juli. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Hari ini Barack Obama dijadwalkan akan mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Tidak ada penyambutan khusus saat di bandara nanti. Tunggu sesaat lagi, tetap di NET Bali. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Barang Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET.
Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga. Jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mata mampu melihat segala bentuk dari yang biasa dan tidak biasa. Otak Anda yang mengolahnya menjadi suatu visual dan persepsi. Perhatikan gambar berikut. Fokuskan pandangan Anda. Coba untuk tetap diam pada satu posisi. Mungkin Anda melihat gambar ini seperti bergerak, tapi nyatanya gambar ini sama sekali tidak bergerak. Berbagai permainan pikiran dan eksperimen akan saya jelaskan dalam Lintas Imaji. Standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan, waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Hari ini Barack Obama dijadwalkan akan mendarat di Bandara Ngurah Rai Bali. Tidak ada penyambutan khusus seperti tari-tarian pada saat kedatangan Barack Obama ke Bali. Kedatangan Barack Obama ke Bali kali ini rencananya hanya untuk menikmati liburan bersama keluarga didampingi pengamanannya dengan total jumlah sebanyak 14 orang. Terkait kedatangannya tidak ada penyambutan khusus dari Pemprov Bali. Rencananya kedatangan Barack Obama hanya akan disambut oleh Gubernur Bali, Pangdam Udayana serta dan Lanut Ngurah Rai. Pemprov Bali juga tidak menyiapkan tarian sambutan. Tidak ada sambutan, hanya salaman gitu ya, langsung ke karena ini sifatnya pribadi. Rombongan dijadwalkan akan mendarat di Bali pada Jumat pukul 6 sore di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Barack Obama datang ke Bali menggunakan pesawat khusus. Selama di Bali, Barack Obama beserta keluarganya akan menginap di Hotel Four Seasons Ubud. Dan hingga saat ini belum diketahui objek wisata mana saja yang akan dikunjungi. Rencananya Barack Obama akan liburan di Bali dari 23 hingga 28 Juni. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Polisi mengamankan 41 orang terkait terorisme. 9 orang diantaranya terlibat serangan bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, polisi geledah 2 rumah kontrakan terduga teroris dan membawa salah satu istri terduga teroris. Kamis siang, tim Densus 88 Anti Teror dan Polres Cianjur menggeledah 2 rumah kontrakan di Kampung Ranca Goong, Kecamatan Cilaku, Cianjur. Sejumlah anggota bersenjata lengkap pun nampak berjaga-jaga di sekitar lokasi. Penggeledahan ini merupakan hasil pengembangan pasca ditangkapnya 2 orang terduga teroris, yakni RKR dan AS.
Hasilnya petugas mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya beberapa butir peluru aktif, senjata tajam dan sejumlah buku tentang jihad. Selain itu, istri salah satu terduga teroris turut dibawa petugas. Ada beberapa barang bukti yang memang diamankan, ya diantara beberapa butir peluru dan lain-lain yang sifatnya mungkin berkaitan dengan rencana pelaksanaan teror tersebut. Ada yang diamankan pelaku? Untuk sementara pelaku kita hanya melakukan penggeledahan, jadi tindak lanjut dari penangkapan oleh tim Densus Mabes Polri sebelumnya. Perburuan para terduga pelaku kasus terorisme tengah dilakukan polisi. Tercatat, pasca serangan bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur pada 24 Mei lalu, 41 orang telah diamankan. 9 diantaranya terlibat dalam peristiwa di Kampung Melayu. Para terduga pelaku adalah bagian dari berbagai jaringan teroris di seluruh Indonesia. Bahkan beberapa diantaranya akan melakukan serangan di Jakarta pada akhir tahun 2017. Berdasarkan pemeriksaan Inafis, sidik jari terduga pelaku yang pertama adalah Ikhwan Nurul Salam. Sedangkan satu diantaranya diketahui dengan nama Ahmad Sukri. Selanjutnya Polri melakukan penangkapan terhadap 40 orang dari berbagai jaringan kelompok terorisme. Dari jumlah tersebut, 9 diantaranya terkait dengan peristiwa peledakan bom bunuh diri di Terminal Kampung Melayu. Dalam rilis ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti serangan bom bunuh diri di Kampung Melayu. Semuanya ditemukan di Garut, Jawa Barat. Antisipasi serangan teroris, polisi telah melakukan langkah preventif dalam kurun waktu Januari hingga Juni, yaitu mengamankan lebih dari 100 orang terduga teroris. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Menekan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelaut, BNN Denpasar lakukan tes urin terhadap sejumlah ABK kapal. Hasilnya 50 orang dinyatakan negatif narkoba. Puluhan anak buah kapal dan staf di sebuah perusahaan perikanan di Pelabuhan Benoa, Kamis pagi menjalani tes urin. Kegiatan ini untuk menekan adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan nelayan. Karena tidak menutup kemungkinan masuknya narkoba ke Bali memanfaatkan jalur laut. Sementara dari hasil tes urin kali ini tidak ditemukan adanya penyalahgunaan narkoba. Sementara Kapolsek Kawasan Laut Benoa, Kompol Gatra menjelaskan sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi masuknya narkoba melalui Pelabuhan Benoa. Mulai gong dari sekarang ini dan sampai ke depannya, benar-benar pintu masuk Pelabuhan Benoa ini menuju Bali, salah satunya, benar-benar bebas dari peredaran obat terlarang jenis narkoba itu. Sementara pemilik perusahaan perikanan menyambut baik kegiatan ini, menurutnya dibutuhkan kerjasama yang baik untuk bisa menekan peredaran narkoba. Makanya hari ini harus mulai dari diri kita sendiri dulu, baru bisa mencapai tujuannya itu. Jadi hari ini saya berkoordinasi dengan BNN Kota untuk mengadakan tes urin di karyawan lingkup kerja saya. Selain pemeriksaan urin, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar anti narkoba oleh seluruh pekerja di bidang perikanan. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. 2 dari 4 napi yang kabur dari lapas Kerobokan berhasil ditangkap. Mereka ditangkap di Timor Leste pada Kamis siang kemarin. Syed Mohammed, warga negara India, dan Dimitar Nikolov, warga negara Bulgaria. 2 napi lapas Kerobokan Kamis siang berhasil ditangkap di Timor Leste. Kalapas Kerobokan, Tony Nainggolan belum mengetahui kapan 2 narapidana ini akan dibawa ke Bali. Pihaknya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian terkait kepastian tertangkapnya 2 napi tersebut. Kita lihat nanti apakah pihak kepolisian nanti akan menyerahkan langsung ke pihak kita atau pihak kepolisian nanti membutuhkan beberapa keterangan yang dibutuhkan pihak kepolisian. Ya tidak menutup kemungkinan juga ya kepolisian akan menyelidik bagaimana cara mereka melarikan diri. Pasca kaburnya 4 napi tersebut, petugas menemukan galian lubang sepanjang 15 meter yang tembus keluar lapas Kerobokan. Diduga mereka kabur melalui jalur tersebut. Keempat napi tersebut yakni Sean Edward Davidson, warga negara Australia, Dimitar Nikolov, warga negara Bulgaria, Syed Mohammed, warga negara India, dan Te Koking, warga negara Johor, Malaysia. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Kaburnya 4 napi asing di lapas Kerobokan Denpasar, Bali membuat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali diperketat. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Reinhard Golose yakin 4 orang napi asing tersebut masih berada di Pulau Bali. Di sela-sela kunjungannya ke Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali,
Kapolda Bali tegaskan untuk jajarannya segera mengejar 4 napi asing lapas Kerobokan yang kabur. Kapolda mendeteksi sampai saat ini para napi tersebut belum keluar dari Pulau Bali. Diduga 4 napi asing yang kabur dari lapas Kerobokan Denpasar tersebut masih bersembunyi di Pulau Bali. Untuk mengantisipasi kaburnya 4 napi asing tersebut, Kapolda Bali instruksikan untuk memperketat pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali dan sejumlah tempat keluar Bali. Selain itu, Kapolda Bali perintahkan jajarannya untuk segera menangkap 4 napi asing tersebut. Melakukan sebut dengan induktif search itu, jadi kita cari dari tempat kejadian perkara kemudian keluar, tetapi tentunya karena mereka sudah narapidana ya terhukum itu, maka kita juga akan bekerja sama dengan stakeholders terutamanya Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, sehingga kita bisa melihat kemana kira-kira mereka ini dan kami akan membantu sepenuhnya. Sebelumnya aparat kepolisian telah melakukan pencarian sejumlah barang-barang dan saksi yang bisa dijadikan petunjuk. Petugas juga menyusuri galian lubang yang diduga menjadi jalur keempat napi tersebut kabur. Awalnya petugas menduga ada napi yang tersangkut di dalam lubang tersebut. Namun setelah dicoba melakukan penyusuran ke jalur tersebut, tidak ditemukan napi dan jalur tersebut ternyata tembus keluar lapas. Hingga saat ini sudah 12 saksi yang dimintai keterangan. 10 diantaranya sipir yang saat itu bertugas, sedangkan 2 orang lainnya adalah napi. Senin pagi lalu, 4 narapidana asing berhasil melarikan diri dari lapas Kerobokan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai referensi film untuk akhir pekan Anda, jadi tetap di NET Bali. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Unang kebetulan juga usaha. Enggak ditanya. Enggak ditanya. Ya nggak apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Peringatan Bahaya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Standby, Cam 2 standby, 1B2 on air. Jalan-jalan mudik lebaran bersama sanak keluarga. Jaga diri di perjalanan agar selamat dan bahagia. Ingatlah selalu jaga kesehatan. Waspada membawa kendaraan. Pergi silaturahmi untuk kembali. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. Selamat mudik lebaran. On a stay. Might as well have fun while we can. Wait, in love with I summer. don't want to fight them. Menggabungkan cerita dongeng abad pertengahan dan robot modern, keseruan ini bisa Anda saksikan dalam film terbaru Transformer The Last Knight. Michael Bay, sang sutradara, tetap menyuguhkan banyak aksi seru, mulai dari perang pada masa Raja Arthur hingga pertempuran para robot Autobots.
It started as a legend, one of the greatest of all. 1,000 years we've kept it hidden. Kabar bahagia untuk pecinta robot Optimus Prime dan kawan-kawannya. Di minggu ini kita sudah bisa menyaksikan petualangan terbaru dari para Autobots. You destroyed your home. Di sequel kelima yang berjudul Transformers The Last Knight, kali ini sang sutradara Michael Bay masih mempercayakan peran utama pada Mark Wahlberg yang menjadi Kate Yeager. Your daughter. What would you say to her? Di film keempat Transformers Age of Extinction, Yeager ditemani putrinya. Namun kali ini di film kelima, ia akan ditemani oleh seorang bangsawan Inggris, Sir Edmund Burton, yang diperankan oleh Anthony Hopkins, dan juga seorang sejarawan bernama Vivian yang diperankan oleh Laura Hendrick. Mereka akan menelusuri asal-usul datangnya Transformer ke bumi dari abad pertengahan. Kembali ke 1600 tahun lalu, saat King Arthur dan tentaranya harus menghadapi peperangan yang tiada akhir. Disinilah seorang penyihir bernama Merlin berjanji akan membantu mengatasi perang tersebut. Merlin ternyata telah menerima jimat dan tongkat sakti dari seorang robot. Kedua artefak sakti ini diincar oleh pencipta Autobots bernama Quintessa. Lalu ia mempengaruhi Optimus Prime yang datang ke negara asalnya yang telah hancur, yaitu Cybertron. Yours must die. Dalam film ini, kita pun dapat menyaksikan bagaimana para Autobots harus melawan pimpinan mereka, Optimus Prime, yang menjadi seorang antagonis. Satu lagi film tentang robot yang mempunyai fanbase besar di dunia, yaitu Pacific Rim. Berhasil dengan film pertama di tahun 2013, tahun ini sequel kedua dijadwalkan rilis pada Agustus. Namun sayang, penggemar robot Jaeger harus bersabar karena jadwal rilis film ini harus diundur hingga awal tahun 2018. Initiating launch operations. Selain Transformers, satu lagi film yang mengangkat cerita tentang robot yang banyak dinantikan, yaitu Pacific Rim. Dirilis pada tahun 2013, film ini berhasil meraup untung hingga 411 juta US dollar di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sequel film Pacific Rim diumumkan akan kembali diproduksi oleh Legendary Pictures dan juga Warner Bros. Sutradara terkenal Guillermo del Toro masih dipercayakan untuk sequel kedua film ini. Namun sayang, pada September 2015, kabar proyek ini dihentikan sementara beredar. Sang sutradara pun diumumkan akan berganti. Jadwal rilis yang seharusnya pada Agustus 2017 ini harus mundur hingga awal tahun 2018 nanti. Pacific Rim 2 akan diberi judul Maelstrom atau Uprising. Cerita yang diambil masih seputar Jaeger, robot humanoid, dan para pilotnya. Latar cerita pun akan diambil tentang masa depan di mana umat manusia melawan alien ataupun monster jahat. Seperti cerita di film pertama yang mengisahkan para pilot Jaeger melawan kaiju, monster yang mendadak keluar dari dasar Samudra Pasifik. Beberapa pemain yang telah resmi berperan dalam film ini antara lain John Boyega, Scott Eastwood, juga aktor ganteng asal Korea Selatan Kim Jung Hoon. I want to stay. Mind if we'll have fun while we can? Wait, in love with I summer. don't want to fight them. Rayakan peluncuran film Cars 3, rumah produksi Disney Pixar, pamerkan karakter mobil ciptaannya di Motorama Car Show Amerika Serikat. Sayangnya penggemar Cars di Indonesia masih harus bersabar karena film ini baru dijadwalkan tayang di akhir tahun. Digelar di California Utara, Amerika Serikat, pameran yang satu ini spesial. Tak hanya hadirkan aneka mobil klasik, tapi juga sejumlah mobil dalam film animasi produksi Disney, Cars 3. Mulai dari si tokoh utama Lightning McQueen, hingga penantangnya Jackson Storm. Week magazine called Cars, the first Cars, is the best car movie ever, period. And I think because there was so much love and detail into every single aspect. Jackson Storm is part of the next generation of high-tech racers. Yap, keseruan adu balap Piston Cup kembali hadir menghibur para penggemar Cars. Aksi kebut-kebutan dengan kecepatan tinggi, saling tikung, rivalitas, hingga persahabatan. Dan kali ini, sang mobil legendaris Lightning McQueen akan menghadapi rival baru Jack Storm. Mobil balap modern bertenaga super.
apakah Lightning McQueen sanggup pertahankan gelar juara dunia 5 kali Piston Cup? Eits, penonton di Indonesia harus bersabar ya. Meski di beberapa negara sudah dirilis, Cars 3 baru akan hadir di Indonesia akhir tahun ini. Informasi tadi mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, Matur Suksma, dan selamat berakhir pekan. Om Santi 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 Om. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my